Malam itu, setelah penampilan mereka di Melodi Senja, Maya dan Raka duduk di tepi panggung yang telah kosong. Suasana kafe mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pengunjung yang masih berbincang pelan. Lampu-lampu temaram menciptakan bayang-bayang lembut di wajah mereka. Kita berhasil, bisik Maya. Senyumnya masih bertahan sejak tepuk tangan pertama tadi. Raka meletakkan gitarnya di lantai dan menatap Maya. Kita nggak cuma berhasil, kita menciptakan sesuatu yang spesial. Maya mengangguk pelan. Aku merasa bebas saat membaca puisi tadi. Seolah semua keraguan menghilang. Karena kamu jujur. Puisi-puisi kamu lahir dari hati dan orang-orang merasakannya. Raka tersenyum lembut. Aku bangga sama kamu, Maya. Maya merasakan kehangatan menjalari dadanya. Malam ini terasa sempurna. Namun, saat ia menoleh ke arah bar, matanya bertemu dengan sosok yang membuatnya tercekat. Reno. Pria itu berdiri diam, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Hati Maya mencelos. Kenapa? Tanya Raka, mengikuti arah pandangan Maya. Reno ada di sana, jawab Maya lirih. Raka menghela nafas lalu menunduk. Aku rasa aku harus membiasakan diri dengan kehadirannya ya. Maya tidak menjawab. Ia tahu malam yang indah ini baru saja terusik oleh bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Keesokan harinya, di toko buku Senja Kata, Maya mencoba fokus merapikan rak-rak buku puisi. Namun, pikirannya terus melayang pada tatapan Reno tadi malam. Apakah ia datang untuk mendukung atau justru mengawasi? Suara lonceng pintu berbunyi dan insting Maya langsung menegang. Ia menoleh, berharap melihat Raka. Tapi bukan. Reno berdiri di sana, mengenakan jaket hitam dan membawa sebuah buku puisi lama. Hai, sapa Reno dengan suara lembut. Hai, Maya menutup buku di tangannya dan berjalan mendekat. Kenapa kamu kesini? Reno menepuk sampul buku di tangannya. Aku ingat ini dulu buku favoritmu. Ia menyerahkan buku itu. Puisi Senja dan Hujan oleh Rahman Fajar. Buku yang pernah mereka baca bersama di taman bertahun-tahun lalu. Maya menelan ludah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang saja kalau kamu masih mengingat momen-momen itu, kata Reno. Suaranya penuh harap. Maya menatap sampul buku itu. Kenangan bersama Reno memang indah. Dulu. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Aku ingat, jawab Maya jujur. Tapi ingatan itu bukan berarti aku ingin kembali. Reno menghela nafas panjang. Aku tahu aku salah di masa lalu. Tapi aku juga tahu, Raka hanya hadir karena aku pergi. Kalau saja aku nggak pergi, mungkin kita masih bersama. Kamu nggak tahu itu, potong Maya. Dan kamu nggak adil kalau berpikir seperti itu. Raka hadir bukan karena kamu pergi, tapi karena kami menemukan sesuatu yang saling melengkapi. Reno terdiam. Sorot matanya berubah. Ada luka dan amarah di sana. Jadi kamu sudah memilih dia?
Maya menggenggam buku di tangannya erat-erat. Aku belum membuat keputusan tentang siapapun. Aku hanya tahu bahwa aku sudah tidak bisa hidup di masa lalu. Reno melangkah mundur. Aku gak akan menyerah, Maya. Aku akan terus membuktikan kalau aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. Setelah Reno pergi, Maya duduk di kursi dekat kasir. Dadanya terasa sesak. Ia lelah. Lelah dengan ketidakpastian ini. Malam harinya, Raka bertemu dengan Maya di studio musik kecil di belakang kafe Melodi Senja. Mereka diminta tampil lagi minggu depan, dan mereka sepakat untuk menciptakan lagu baru. Aku bikin melodi baru tadi siang. Raka memetik gitarnya, memainkan nada lembut yang terasa seperti percakapan di sore yang sunyi. Maya menutup matanya, merasakan nada-nada itu. Suara gitar Raka selalu berhasil membawanya ke ruang tenang di hatinya. Apa judulnya? Tanya Maya. Resonansi Hati. Karena aku pikir lagu ini menceritakan tentang getaran-getaran hati kita yang belum selesai. Maya tersenyum miris. Pas banget sama perasaanku sekarang. Raka menatapnya lekat-lekat. Reno datang ke toko buku ya? Dari mana kamu tahu? Aku melihatnya tadi keluar dari sana. Raka menunduk. Jarinya bermain di senar gitar. Aku gak mau ikut campur, Maya. Tapi aku pengen kamu tahu kalau aku siap menghadapi apapun. Aku cuma butuh kejelasan. Bukan buat aku aja, tapi buat kamu juga. Maya menarik nafas panjang. Aku juga butuh kejelasan. Masalahnya, aku belum tahu di mana hati aku sebenarnya berada. Raka mengangguk. Aku akan menunggu. Maya menatap mata Raka dan menemukan ketulusan di sana. Hatinya teriris. Seorang pria bersedia menunggunya dengan kesabaran. Sementara pria lain terus mengejarnya dengan masa lalu. Malam itu, Maya duduk di balkon apartemennya. Ia membuka buku catatan dan menulis. Melodi dan kata menari di udara. Satu membawa luka lama, yang lain membawa harapan baru. Dan aku berdiri di tengahnya. Tak tahu mana yang harus kupegang erat. Saat ia menutup buku, ponselnya berbunyi. Pesan dari Reno. Besok, jam 5 sore di taman kota. Aku ingin bicara sekali lagi. Kumohon, datanglah. Maya menatap layar ponsel itu lama. Lalu sebelum pikirannya berubah, ia mengetik. Baiklah. Besok, ia akan menghadapi masa lalu untuk mencari jawaban. Dan di tempat lain, Raka menatap gitarnya dalam diam, merasakan bahwa nada di hatinya semakin tersela.